Karena masa remaja itu adalah masa-masa dimana aku harus mencari tahu dan aku selalu merasa benar dengan pikiranku meskipun itu sebenarnya menurut pandangan orang dewasa ini salah. Ini bukan yang harus dilakukan oleh remaja. Tapi di saat usia kita remaja kita akan merasa bahwa enggak, saya sudah melakukan hal yang benar. Pergaulan saya, teman saya ini benar. Saya juga cuma jalan-jalan doang kok. Saya juga cuma gini doang kok. Ya saya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, rendahnya kesadaran diri. Jadi kayak selalu merasa diri benar. Tapi itu memang ada sih di jiwa-jiwa remaja. Aku nggak menyalahkan juga. Makanya ini peran orang tua sangat penting di sini gitu ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kanita. Hai kalian, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Kanita. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang seks bebas di kalangan remaja. So, bagi teman-teman yang masih usia 15 sampai 20 tahun ya masih oke ya. Kalian boleh nonton video ini. Batas usianya nggak tak terhingga deh. Boleh yang udah nikah, yang belum nikah. Yang udah nikah mungkin bisa menerapkan ini untuk ke anak-anaknya. Nah, teman-teman, apa kabar kalian? Aku belum menyapa ya. Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Alhamdulillah aku akhir-akhir ini baik, sehat meskipun sekali lagi sibuk banget. Makanya aku jarang live ya, teman-teman pada nanya, Kanita kapan live, kapan live? Aku lagi sibuk banget jujur, jadi aku belum sempat live lagi. Tapi aku usahakan untuk video panjangnya selalu tayang seminggu 2 kali, oke? Ya. Jadi teman-teman yang masih remaja please nonton, karena seks bukan lagi hal yang tidak kalian ketahui, meskipun kalian nggak menganggap ini adalah hal yang tabu untuk dibahas, kayak aduh aku belum tahu nih, tapi jujur pada diri sendiri bahwa kalian diam-diam mencari tahu kan, diam-diam punya daya tarik sama pasangan, pasti kalian udah kayak ya ting 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 gitu, oke? Nah teman-teman, sebelum itu aku di sini sebenarnya mau menjelaskan apa sih sebenarnya penyebab dari remaja itu bisa seks bebas atau bisa ewe-ewe dengan bebas atau bisa enak-enak ya. Tapi sebelum itu jangan lupa bagi kalian yang baru gabung untuk diklik tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat nih untuk membuat konten. Karena subscribe kalian, like kalian, komen kalian, meskipun jarang aku balas, tapi itu adalah faktor yang mempengaruhi aku untuk terus bikin konten. Karena jujur banyak banget komentar ya dari short, dari dari video panjang itu banyak, mana di live juga gitu ya. Itu banyak banget dan aku nggak bisa balas satu persatu, tapi aku bisa melihat kayak oh ya oke. Kadang-kadang aku lagi di kantor pun aku buka kayak oh ya ini orang berarti benar-benar dukung aku nih orang-orang ini, jadi kayak ada loh orang yang menonton video aku pikirnya seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman, apa sih di sini aku mau mencoba menjelaskan secara detail ya, kayak apa saja penyebab terjadinya pergaulan bebas atau seks bebas di kalangan remaja ya. Jadi stay tune sampai akhir ya. Nah teman-teman, di sini kalau kita bilang penyebab berarti kita akan mengacu ke faktor-faktornya ya. Apa sih yang membuat orang itu bisa melakukan seks bebas? Yang pertama adalah pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas ini mencakup seperti kayak dia bebas kemana aja gitu ya, nggak ada yang ngelarang. Tapi remaja ini belum bisa untuk mengontrol dirinya, belum bisa untuk kayak menentukan yang baik dan benar. Dia masih kayak ya udah aku pengen tahu ini, ya udah aku harus cari tahu ya. Setelah dia tahu, dia tidak bisa menentukan apakah ini benar atau enggak. Apalagi dengan iming-iming teman, udahlah lo kan teman gue, ikut dong, masa sih please teman gue ikut dong. Nah ya udah nongkrong, oh ya udah mencari tahu bareng-bareng, penasaran, apalagi yang suka di kayak ejek-ejekin sama teman, nah itu paling cepat ya kayak gitu. Terus yang kedua adalah rendahnya kontrol diri. Rendahnya kontrol diri maksudnya apa Kanita? Adalah orang yang nggak bisa mengontrol dirinya, bahwa kayak aku walaupun kamu teman aku nggak mau jalan sama kamu karena kamu pasti pacarannya nakal gitu ya. Pasti seperti itu. Kayak orang yang nggak bisa mengontrol diri tuh dia nggak enakan. Nah gitu ya istilahnya sekarang tuh kayak aku nggak enak kalau mau nolak dia. Aku nggak enak karena dia sahabat aku, dia bestie aku, dia yang ngajak aku jalan. Nah gitu. Dia suka jajanin aku. Tapi teman-teman, jangan pernah nggak enakan kalau kalian merasa kayak
aduh ini udah melenceng nih. Dia suka ngajaknya pacaran mulu atau ngajaknya nongkrongnya tuh ngomongnya yang nggak bener mulu gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi itu adalah seseorang yang nggak bisa mengontrol diri. Mengontrol diri maksudnya sini yang nggak enakan sama pergaulan ya. Yang nggak enakan sama pergaulan, terus yang nggak enakan sama ajakan pacar yang kayak, ayolah beb, kamu cinta nggak sih sama aku gitu ya. Jadi bahasa-bahasa pacar yang menjerumuskan ke pergaulan bebas adalah, kalau kamu sayang sama aku, pasti kamu akan buktikan bahwa kamu cinta sama aku, bahwa kamu sayang sama aku. Tolong dong, ayo kita ke sana bareng gitu. Tolong loh pegang ini aku, boleh nggak aku cium kamu? Kan kamu sayang sama aku. Nah, itu adalah kata-kata yang menggoda, kata-kata yang kayak, ya kalau si cewek nggak bisa mengontrol diri, nggak bisa mengontrol perasaannya, pasti dia akan kayak, ya udah deh, iya aku cinta banget sama kamu, aku akan melakukan apapun demi kamu gitu. Ya boleh deh sayang gitu. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang nggak bisa mengontrol diri, nggak bisa mengontrol perasaannya, bahkan dia nggak bisa menolak seseorang gitu, baik itu teman maupun pacar, baik itu ajakan berupa kayak hal yang positif maupun hal yang negatif. Jadi teman-teman yang usia di bawah 17 tahun ya, jadi kalau kalian mau mencari tahu, aku harap kalian bisa nonton video-videoku ya, karena memang aku membuat edukasi untuk kalian juga, cuman aku membatasi, tapi ini masuklah karena usia sekarang SD aja udah tahu seks ya. Jadi aku lebih kayak apa ya, mau memberikan yang terbaik. Aku hanya mau memilah bahwa ini hal yang baik yang harus kalian lakukan. Kalau kalian melakukan A, kalian akan merasakan akibatnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah rendahnya kesadaran diri. Jadi kayak rendahnya kesadaran diri sama aja ya. Kayak kurang sadar diri bahwa ini nih pergaulannya udah bebas loh. Aku nggak boleh seperti ini. Nanti merusak Nanti merusak aku ke depan seperti itu. Merusak pendidikanku, merusak moralku. Nah, dia nggak ada kesadaran untuk itu. Tapi memang betul teman-teman, kalau kalian di usia remaja, aku berbicara kayak gini, mungkin aku udah lebih dari remaja. Maksudnya kayak, ya sama lah ya. Maksudnya kayak, aku udah melewati masa remaja. Karena masa remaja itu adalah masa-masa dimana aku harus mencari tahu. Dan aku selalu merasa benar dengan pikiranku. Meskipun itu sebenarnya menurut pandangan orang dewasa ini salah. Ini bukan yang harus dilakukan oleh remaja. Tapi di saat usia kita remaja, kita akan merasa bahwa, enggak, saya sudah melakukan hal yang benar. Pergaulan saya, teman saya ini bener. Saya juga cuma jalan-jalan doang kok. Saya juga cuma gini doang kok. Ya saya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, rendahnya kesadaran diri. Jadi kayak selalu merasa diri benar. Tapi itu memang ada sih di jiwa-jiwa remaja. Aku nggak menyalahkan juga. Makanya ini peran orang tua sangat penting di sini gitu ya. Jadi kurangnya kesadaran. Terus selanjutnya adalah faktor kenapa remaja itu rentan sekali dengan pergaulan bebas adalah kurangnya kontrol orang tua ya, kurangnya kontrol orang tua. Jadi teman-teman, aku masih setuju sama didikan orang tua zaman dulu ya, yang kayak masih keras dengan kayak nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu, karena itu akan ngebentuk. Tapi bukan berarti nggak boleh itu tidak menjelaskan kenapanya gitu ya. Nah kurangnya mungkin di situ. Jadi remaja tuh banyak mencari tahu. Jadi di sini orang tua juga harus lebih welcome dengan teknologi, welcome dengan pergaulan bebas. Jadi kayak maksudnya tuh bukan welcome harus menerima ya, kayak harus mencari tahu juga. Orang tua harus mencari tahu juga tentang teknologi, tentang pergaulan, supaya dia bisa menjadi teman dan bisa mengarahkan. Karena remaja sekarang tuh kalau dikasih tahu kayak bahasa kiasan seperti dulu, pasti nggak akan menerima. Kenapa nggak boleh kayak gitu? Akan mencari tahu, kayak dia akan bertanya sedetail-detailnya mungkin. Kalau orang zaman dulu bilang, kamu nggak boleh ya dekat-dekat sama cowok, nanti kamu hamil. Udah, kita akan ngikutin, ya udah nggak akan dekat sama cowok, nanti takut hamil. Jujur, aku masih waktu SMP seperti itu. Pertama kali aku menstruasi ya, mama tuh ngomong kayak, kamu nggak boleh dekat-dekat sama cowok, nanti kamu hamil. Nggak boleh, ya udah nggak boleh. Terus aku juga nggak nanya secara detail. Aku nanya sih kayak, kenapa emang nggak boleh nanti hamil? Udah ikutin aja gitu, dan kita ngikut. Tapi kalau anak zaman sekarang nggak bisa kayak gitu, kayak ya nggak boleh, harus dijelaskan kenapa, nggak nyambungnya tuh di mana. Pasti mereka akan nanya kayak, ini nggak nyambung loh, masa ya dekat sama cowok langsung hamil, emang kayak gitu ya, gitu ya. Jadi makanya aku bilang orang tua juga harus lebih aware, harus lebih kayak mengerti pergaulan sekarang, mengerti tentang teknologi. Jadi bisa edukasinya tuh versi orang tua lebih kayak lebih detail ngasih taunya gitu ya.
Soalnya kalau aku dulu dikasih tahu tuh nggak detail, jadi aku bertanya. Tapi alhamdulillahnya aku dari keluarga yang maksudnya aku dalam satu keluarga aku sendiri anak cewek ya. Jadi aku punya 3 saudara laki-laki yang gede-gede besar. Aku sangat takut sama mereka. So aku baru keluar dari orang tua tuh setelah aku kuliah ya. Jadi di sana aku benar-benar dikekep. Setelah aku kuliah, aku baru mengenal pergaulan, kayak baru bisa main ke sana kemari, dan aku juga disarankan untuk ke sana kemari. Dan untungnya dulu aku tuh aktif di organisasi ya, jadi aku biasa ke sana kemari gitu. Dan aku emang dari dulu udah ngerocek kayak cerewet gitu, gampang deket sama orang. So itu akhirnya aku bisa memilah, karena mungkin di usia aku setelah lulus SMA itu aku udah mulai matang lah ya istilahnya. Pikiranku bukan lagi kayak anak SMP, so kayak oh ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Dan aku mungkin karena aku dari orang desa dan orang kurang gitu ya. Jadi aku kayak mau kemana, mau nakal, aku masih memikirkan bapak aku kerjanya keras untuk kuliahku gitu lah. Jadi kayak aku nggak boleh kayak gini karena bapak aku udah berusaha yang terbaik untuk aku gitu. Nah itu sih pikiran-pikiran yang membantu aku, yang menolong aku gitu ya. Kayak di perantauan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih seperti ini. Tapi belum nikah juga. Nggak tahu ini yang benar atau enggak. Tapi yang jelas, aku percayakan bahwa jodoh, rezeki itu semua sudah ada yang ngatur. Alhamdulillah makin kesini kayak, ya mungkin karir aku yang dibagusin, tapi percintaan belum, ya nggak apa-apa lah ya. Kita jalanin aja dengan bersyukur dan meminta sama Allah gitu. Ya teman-teman. Jadi yang aku tekankan lagi di sini tadi udah aku jelasin. Semoga kalian bisa mengambil poin-poin dari penjelasanku ya. So peran orang tua sangat penting di usia sekarang, di zaman sekarang. Orang tua juga harus paham teknologi, paham kayak apa sih anak muda sekarang yang mereka dengar gitu. Apa sih yang lagi viral sekarang gitu-gitu. Jadi kayak mungkin bisa ngasih tahu versi orang tua lah ya. Karena orang tua tuh punya nasihat sendiri loh, kayak aku jujur aja ya. Aku aja nih ya yang maksudnya kayak hidupnya di ibu kota. Orang tua aku tuh di desa banget, bahkan kayak terpencil banget ya kampungku tuh. Cuman kalau aku mencari solusi di sajadah belum dapat, kayak belum menemukan ketenangan hati, aku akan kayak masalah kerjaan aja, aku akan ngomong ke mama kayak, "Ma, aku tuh ada masalah seperti ini, A, B, C. Menurut mama solusinya apa?" Jadi kayak mama tuh bisa ngasih solusi loh versi orang tua. Jadi makanya aku bilang kayak, dan itu bisa diterima sama pikiran aku yang hidup di ibu kota gitu. Padahal mamaku nggak ngerti sama pekerjaan aku ya, kayak kerjaan yang real nyata kalau siang gitu di kantoran. Dia nggak ngerti kayak ini kayak gini, dia nggak ngerti sebenarnya. Cuman aku jelasin, "Mama, aku keadaanku kayak gini. Menurut mama kayak gimana?" gitu. Nah, jadi aku akan menjelaskan kayak pahit-pahitnya, manisnya seperti ini. Terus nanti mama yang jelaskan, kasih solusi gitu. Dan aku akan kayak dari jawaban mama itu terus aku doain. Nah, aku menemukan jawabanku sendiri di situ. Tapi banyak kan aku ambil solusi dari orang tua, dan itu alhamdulillah menuntun aku kesini tuh lebih kayak terarah gitu loh, karirku, rezekiku makin kayak maksudnya ada aja gitu loh. Ya semoga ya teman-teman, adik-adik ya, jangan merasa bahwa orang tua itu kolot, orang tua nggak berpendidikan terus kolot, itu enggak. Aku tidak merasakan seperti, soalnya mama aku tetap orang yang paling pintar karena berhasil mendidik aku. Mamaku tetap kayak walaupun dia nggak sekolah tapi dia punya wawasan, dia punya usia yang dimana kayak aku nggak bisa membeli experience, meskipun ya kayak aku tuh belajar apapun, bahkan ilmu rumah tangga apa segala macem ya, tapi ilmu orang tua tuh karena pengalaman dia sendiri, jadi kayak nggak bisa kita beli. Tetap aja orang tua tuh paling baik ya, paling maksudnya kayak bisa berikan solusi menurut mereka gitu. So teman-teman, itu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video kalian selanjutnya. See you and bye bye. Thank you guys.